video kali ini kita akan membahas mengenai transportasi antar membran sel. Transfer zat melalui membran sel memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel. Yang kedua, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, misalnya ion K+, Na+, Ca2+, dan Cl-. Yang ketiga, menjaga kestabilan pH. Yang keempat, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Kemudian transfer melalui membran sel dapat dibedakan menjadi dua. Ada transport pasif dan transport aktif. Yang kita bahas pertama yaitu transport pasif. Transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Kemudian ada tiga macam dari transport pasif, yaitu ada difusi, kemudian difusi terbantu, dan osmosis. Ya, sekarang kita masuk ke difusi. Difusi atau difusi sederhana adalah perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi yaitu hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Akibat perpindahan ini, konsentrasi zat menjadi sama atau disebut dengan isotonis. Kalian bisa amati pada gambar yang ada di video ini untuk proses difusi. Kemudian difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, ukuran molekul yang meresap. Molekul yang berukuran besar akan lebih lambat melewati membran daripada molekul yang berukuran kecil. Kemudian ada suhu. Kenaikan suhu akan mempercepat gerakan molekul sehingga laju difusi semakin cepat. Yang ketiga ada konsentrasi zat. Semakin besar gradien konsentrasi antara dua zat, semakin cepat laju difusinya. Yang keempat itu ada wujud materi. Zat padat akan lebih lambat dalam proses difusi dibandingkan zat cair dan gas. Contoh peristiwa difusi adalah difusi O2 pada hewan bersel 1. Difusi dapat terjadi karena konsentrasi O2 di udara lebih tinggi daripada konsentrasi O2 di dalam sel. Kemudian akan kita bahas mengenai difusi terbantu. Difusi terbantu adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Sebagai contoh, bakteri Escherichia coli akan menurun metabolismenya jika dipindahkan ke dalam medium laktosa. Hal ini dikarenakan laktosa tidak dapat melalui membran sel. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, laktosa dapat melewati membran sel dengan bantuan enzim permease. Adapun mekanisme difusi terbantu adalah sebagai berikut. Difusi terbantu oleh saluran protein. Difusi ini terjadi pada molekul-molekul besar seperti asam amino dan glukosa atau ion-ion seperti K+, Na+, dan Cl-. Molekul-molekul tersebut dapat berdifusi dengan bantuan protein integral yang membentuk saluran protein. Kemudian yang kedua itu ada difusi terbantu oleh protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkatnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Misalnya, enzim permease. Permease adalah suatu protein membran sel yang akan memberi jalan bagi ion dan molekul polar tidak bermuatan agar dapat melintasi dua lapisan lipid hidrofobik dari membran sel. Protein transport memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa.
pada penyakit turunan sistinuria, sel ginjal tidak memiliki protein yang mentransport sistein dan asam amino lain. Akibatnya, di dalam sel ginjal terjadi akumulasi asam amino yang kemudian akan mengkristal menjadi batu ginjal. Bisa kalian amati gambar yang ada di video ini, ya. Yang A itu melalui protein, saluran protein. Kemudian yang B itu melalui protein transport. Kemudian kita lanjut ke osmosis. Pada osmosis ini, pada dasarnya osmosis termasuk peristiwa difusi. Kemudian osmosis yang bergerak melalui membran semi-permeable adalah air dari larutan yang hipotonis atau konsentrasi air tinggi, konsentrasi zat terlarutnya yang rendah, ke larutan hipertonis, di mana konsentrasi airnya rendah, sedangkan konsentrasi zat terlarut tinggi. Contohnya pada proses penyerapan air dari tanah masuk ke akar, proses penguapan yang terjadi di daun, proses keluarnya keringat dan terbentuknya urin. Bisa kalian amati untuk digambar itu proses osmosis pada air, ya. Kemudian ada air dan molekul gula. Jadi air itu akan berpindah ke molekul gula yang memiliki tekanan atau konsentrasi yang tinggi. Ya, ada 4 macam keadaan sel akibat peristiwa osmosis, yaitu plasmolisis, turgid, krenasi, dan lisis. Ya, untuk sel hewan itu ada lisis, kemudian ada dalam keadaan normal dan dalam keadaan krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan itu ada turgid, kemudian ada flasid, ya, dan plasmolisis. Kemudian untuk sel tumbuhan itu ada plasmolisis, adalah lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan karena sel berada di lingkungan yang hipertonis. Jadi air di dalam sel akan keluar sehingga sel kekurangan air. Sedangkan untuk turgid adalah keadaan sel tumbuhan yang mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Air dari luar sel akan masuk ke dalam sel sehingga sel penuh dengan air. Hal ini akan mendorong membran sel melekat ke dinding sel. Kemudian itu kalau bagian isotonisnya itu selnya menjadi normal, ya. Jadi kandungan air yang masuk dan keluar itu seimbang. Kemudian pada sel hewan itu krenasi adalah mengkerutnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipertonis sehingga sel kehilangan air. Krenasi terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel seperti sel hewan. Sedangkan lisis adalah pecahnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Peristiwa ini terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Ketika banyak air dari luar masuk ke dalam sel, sel akan mengembang dan akhirnya pecah. Kemudian untuk yang keadaan normal, itu air yang masuk dan keluar itu seimbang. Kita lanjut untuk transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel.
Pada transport aktif terjadi pemompaan melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel. Kita ambil contoh pada proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia, di mana transport aktif dapat berupa pompa ion natrium kalium, kotransport, proses endositosis, dan eksositosis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pompa ion natrium dan kalium. Pompa ion natrium kalium merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. Konsentrasi ion Na+ di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, sedangkan konsentrasi ion K+ di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Memasukkan ion K+ dan mengeluarkan ion Na+ harus melawan gradien konsentrasi, sehingga dibutuhkan sejumlah ATP dan bantuan protein integral pada membran sel. Setiap pengeluaran 3 ion Na+ akan diimbangi dengan pemasukan 2 ion K+. Jadi, kalian bisa amati di gambar yang telah diberikan. Jadi, ingat, setiap pengeluaran 3 ion Na+ akan diimbangi dengan pemasukan 2 ion K+. Ya, sekarang kita lanjut untuk kotransport. Pada kotransport merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan bantuan energi berupa ATP. Contohnya, peristiwa kotransport adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Kemudian proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran sel. Setelah itu, ion H+ yang keluar akan membawa sukrosa memasuki sel melalui protein transport lainnya. Mekanisme kotransport sukrosa H+ berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pengangkut daun. Selanjutnya, hasil fotosintesis tersebut diangkut ke organ non-fotosintetik seperti akar melalui jaringan vaskuler tumbuhan. Untuk gambarnya bisa kalian amati. Ya, sekarang kita masuk ke endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Ada 3 bentuk endositosis, yaitu endositosis yang diperantai reseptor, kemudian ada pinositosis dan fagositosis. Pinositosis. Pinositosis adalah proses penyerapan zat cair oleh sel. Contohnya, sel-sel epitel usus melakukan pinositosis untuk menelan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Pinositosis terjadi pada sel-sel kelenjar dan sel ekskresi. Adapun tahap-tahap pada proses pinositosis, yaitu yang pertama, mula-mula zat pemicu menempel pada reseptor khusus membran sel. Kemudian terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel membentuk gelembung atau kantong atau saluran pinositotik. Di dalam sel, gelembung dapat pecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Kemudian kita lanjut ke fagositosis. Fagositosis adalah proses memakan atau memasukkan benda padat ke dalam sel.
Sebagai contoh, sel darah putih memakan benda asing yang masuk ke dalam aliran darah. Contoh lainnya adalah amuba menangkap mangsanya dengan pseudopodium atau kaki semu, kemudian mengurungnya dalam fagosam atau vakuola. Yang terakhir itu ada endositosis diperantai oleh reseptor. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Contohnya pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan perkusor sintesis steroid lainnya. Ya, ini untuk gambar dari proses endositosis yang kalian bisa amati, di mana ada fagositosis, kemudian ada pinositosis dan endositosis yang diperantai oleh reseptor. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Ya, bisa kalian amati di gambar, itu proses dari eksositosis. Ya, demikian untuk pembahasan transportasi antar membran sel. Semoga dimengerti dan terima kasih.